disesatkan. Ya, akidah di luar akidah ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu mencintai dua, mencintai keluarga Nabi dan mencintai sahabat Nabi. Nggak ada salah satu, nggak ada. Ada kelompok yang dia hanya cinta sama sahabat Nabi, tapi sama keluarga Nabi enggak. Ada sejarah peninggalan Nabi dihancurin, ya, dihancurin. Bahkan rumahnya Siti Khadijah, tempat Nabi SAW melahirkan 6 anaknya, dihancurin. Bahkan dibikin tempat yang menjijikan. Kalau tempat, ya, dia berada di pekarangan Mekah, di sekarang di Masjidil Haram. Kalau antum di Masjidil Haram, antum puterin Masjidil Haram, ada tempat yang nggak pakai marmer tuh dia. Semua tempat pakai marmer di pelataran, ada tempat yang tidak pakai marmer, itu rumah Siti Khadijah. Jadi dihinakan. Bekas turunnya air dijadiin toilet. Ya, tempat Nabi lahir dijadiin perpustakaan yang nggak boleh orang masuk. Ya, ini luar biasa. Mengaku cinta sama, mengaku ahlus sunnah, tapi hanya cinta kepada sahabat, tapi keluarga Nabi. Ya, ada juga yang mengaku cinta kepada ahlul bait, kepada keluarga Nabi, mengagungkan, memuliakan, tapi dia benci sahabat. Ini juga kacau. Nggak ada. Ahlus sunnah itu, ya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, hubbu wa hubbi Nabi itu, wahubbi ahlul bait, cinta sama keluarganya Nabi, ahlul baitnya Nabi, keluarganya Nabi, dan cinta kepada sahabat Nabi. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Dan ya, bermadhab itu ahlus sunnah harus bermadhab. Nggak bermadhab bukan ahlus sunnah. Ada yang mengatakan begini, ente ngapain ngikutin para imam? Kenapa nggak ngikutin para nabi dan para rasul, para nabi dan para sahabat? Jawabannya gampang. Coba kasih jalan, ada satu saja ada di belakang. Ya, kasih jalan buat akhwat Ustazah Halimah. Kita doakan mudah-mudahan segera diberikan keturunan kepada keluarganya Abu Bakar dan Ustazah Halimah. Amin ya rabbal alamin ya rabb. Di barakatis sholah ala nabi, di barakatil aqidatul awam, dalam berkah aqidatul awam, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan Abu Bakar dan Ustazah Halimah. Mudah-mudahan segera diberikan keturunan. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu, harus bermadhab dan berakidah Asy'ari atau Maturidi. Jadi bukan cuma Asy'ari, Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari menciptakan 20 perempuan masuk dari belakang, ada masuk ya. Abu Bakar depan, Abu Bakar yang belakang, tempat perempuan. Abu Bakar depan sini, satu kelas depan satu. Ini ntar begitu mulai taklim sama Ustaz Zena, posisinya jangan kayak tahlilan begini, posisinya nggak ada di sini. Nah ini aja ya. Baik, kita nggak pakai maulid karena mulainya agak telat tadi. Jadi seperti itu. Harus bermadhab, berakidah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ataupun Maturidi. Ya, Al-Imam Maturidi ini adanya sebagian besar Pakistan, India, itu Maturidi. Ya. Kalau Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari hampir semuanya masuk. Ayo, foto, duduknya ada di sini semua. Ya, merapat ke sini. Ustaz Saparul depan, Ustaz. Foto balik ke sini semua. Nah, ini kita sedikit sebentar lagi kita mulai majelis. Kita istri Nabi SAW adalah ummahat mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ta'lim sedikit. Nah, ini 24 jam. Ya, kita ada Gun Nabawi. Kemarin itu ada bangun dulu udah, masuk kamar mandi udah, keluar kamar mandi juga udah. Nah ini sekarang adab berwudu. Masya Allah. Baik, adab
yang keempat adalah adab-adab berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, daripada adab yang penting di dalam berwudu itu adalah mudawamah. Mudawamah ini artinya selalu menjaga diri dalam keadaan berwudu. Nah, ini jaga diri kita selalu dalam keadaan berwudu. Para sahabat itu nggak pernah lepas wudu. Bukan cuma para sahabat, para ulama-ulama terdahulu juga tidak lepas wudu. Batal wudunya, wudu terus sholat subuh seperti Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal melakukan bid'ah nih. Ya, bid'ah. Yang pertama salah satunya dilakukan adalah para sahabat sendiri. Nabi nggak pernah mengajarkan sholat sunnah wudu, tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mencontohkan. Tapi ketika Isra Mi'raj mendengar telapak kaki Sayyidina Bilal, belum ada orang ditanya. Ya Jibril di dalam siapa? Oh, ada orang, kan belum ada orang. Iya belum, tapi itu telapak rompahnya apa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Sudah ada, makanya Nabi ketika balik, ya Bilal, saya terompahmu di dalam surga. Amalan apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, nggak ada amalan yang istimewa. Cuma saya kalau habis batal wudu, saya wudu lagi itu salat sunnah wudu. Nah, jadi ini menjadi sunnah takriri. Nanti kan sunnah takriri. Padahal itu bid'ah. Tidak dilakukan oleh Nabi, walaupun ada di zaman Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi, tapi Nabi menyetujuinya. Nah ini sunnah takriri. Jadi sunnah itu ada beberapa, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takriri. Takriri ini Nabi tidak melakukan, Nabi tidak mengajarkan, tapi Nabi menyetujuinya boleh. Ya, seperti salah satu contohnya yang lain. Ketika Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, apa kita baca? Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi waktu itu ketika sedang sholat berjamaah, kalau nggak salah sholat zuhur atau asar, itu ada sahabat membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Selesai salam, Nabi bertanya, siapa tuh yang ngomong begitu? Dia sumpah takut. Ya, karena nggak pernah dicontohin sama Nabi, tapi dia ada. Nabi sampai bertanya lagi, baru dia balik, saya ya Rasulullah, sambil menunduk, saya ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, ketika kamu baca yang tadi itu, 12 malaikat turun sibuk mencatat pahala buat diri. Nabi nggak ngajarin, Nabi nggak nyontohin, tapi ya sahabat melakukan. Ini namanya sunnah takriri. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu kalau kita Sami Allahu hamidah. Baik ya. Jadi selalu dalam keadaan berwudu, kecuali orang-orang yang sedang haid, ya, biasa kuat. Rasulullah SAW dalam hadits kutsinya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang berhadas kemudian tidak berwudu, maka dia telah mengecewakan aku. Dan barang siapa yang berhadas kemudian berwudu, tetapi ia tidak sholat 2 rakaat, maka dia pun telah mengecewakan aku. Dan barang siapa yang berhadas kemudian berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, tetapi ia tidak berdoa kepadaku, maka dia pun telah mengecewakan aku. Ya? Dan barang siapa yang berhadas kemudian berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepadaku, dan aku tidak mengabulkannya, maka aku telah mengecewakan dirinya. Ya, berarti pasti tidak dikabul, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin mengecewakan hamba-Nya. Ya, baik, ada berwudu, nggak usah lama-lama.
3 poin. Yang pertama, usahakan wudhu menghadap kiblat. Adab ya. Kalau menghadap yang lain, silakan. Cuma adabnya kurang. Ya, menghadap kiblat. Yang kedua, dalam keadaan duduk jika takut terkena cipratan air. Yang ketiga, tidak berbicara apapun ketika berwudu. Telah diriwayatkan bahwasanya orang yang sedang berwudu di atasnya ada kubah dari cahaya yang menembus sampai ke langit. Maka apabila dia berbicara, hilanglah cahaya itu. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikut. Sekarang kita dengarkan guru kita Ustaz Zainal Arifin untuk menjelaskan kitab Ta'lim wa Ta'lim. Oleh Bapak-bapak.